Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Mail di Jawa Timur. Mas Mail menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh bapaknya waktu itu. Jadi ini cerita mengenai bapaknya, kejadiannya sendiri akhir tahun 90-an. Mas Mail sendiri itu usianya udah lumayan cukup gede ya, udah remaja, belasan tahun, antara 15 atau 16 tahun. Jadi pada saat itu kebetulan bapaknya Mas Taufik, itu namanya Pak Mahmud, dia itu baru menjual tanah, menjual sebidang tanah. Ya, transaksi berjalan lumayan cukup mulus, meskipun proses penjualan itu memakan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan, lumayan cukup lama gitu ya. Ada yang menawar begini, udah deal, tapi ternyata mungkin dananya belum ada gitu. Akhirnya ya sudah tertunda sampai itu tadi, sampai beberapa bulan, sekitar 4 bulan lah. Setelah 4 bulan, ternyata ya transaksi yang dianggapnya itu, oh mungkin nggak jadi atau bagaimana gitu ya. Mau nanya-nanya terus juga enggak lah gitu ya. Nanti kelihatan butuhnya, nanti malah nawar lagi, semacam itu. Gelagatnya juga begitu si calon pembeli tersebut. Dan akhirnya ya sudah, terjadilah transaksi itu dan ada brokernya. Ada perantaranya, ada maklarnya waktu itu, namanya Pak Taufik. Nah, setelah proses jual beli itu selesai, si Pak Mahmud gitu ya, Pak Mahmud itu pulang ke rumah dan memang belum menyelesaikan pembayaran atau fee gitu kan, berapa persen gitu untuk Pak Taufik. Memang udah disetujui, udah disepakati, dan Pak Mahmud itu bilang, Mas Taufik, nanti itu ya, saya nanti malam ke tempat sampean. Oh iya, enggak apa-apa Pak Mahmud, enggak apa-apa katanya. Santai aja, diademin dulu, katanya. Maksudnya uangnya itu. Nah, udah bawa pulang hasil transaksi itu, uang itu ke rumah, disimpan, ya tentu saja disimpan di rumah gitu ya, dengan rapinya, dan diambil, dihitung, ini untuk jatahnya Pak Taufik. Dan akhirnya sudah. Malam harinya ini Pak Mahmud keluar. Waktu itu masih sore lah, sekitar jam 8 malam. Jalan kaki, karena rumahnya Pak Taufik juga masih terjangkau. Memang lumayan cukup jauh, cuman masih terjangkau dengan cara berjalan kaki. Akhirnya jalan kakilah Pak Mahmud sambil cari angin gitu. Kesana menuju ke rumahnya Pak Taufik. Pak Taufik pun dan keluarga sudah menunggu dengan sangat bersemangat, dengan mata yang berbinar-binar, dengan keluarga yang semuanya tebar senyum gitu ya. Ya, orang mau dapat duit, siapa yang enggak begitu gitu ya. Masa iya didatengin manyun istrinya atau bagaimana? Ya enggak lah, pasti begitu. Ceria semuanya, senyum semuanya, pintu terbuka lebar, lampu dinyalain terang-terang gitu. Bahkan sepertinya sudah disediakan jajanan, cemilan, ya pacetan begitu ya, untuk Pak Mahmud ini. Ya Pak Mahmud tentu saja senang, khususlah Pak Taufik repot-repot seperti ini. Dalam hatinya Pak Mahmud juga sebenarnya udah tahu, oh iya wis lah, namanya menyambut kedatangan uang ya begitu, enak aja gitu ya. Pak Mahmud ke situ duduk ngobrol-ngobrol sama Pak Taufik. Enak lah, ngobrol pun ringan dan sebagainya, nggak lama, yaitu maksud dan tujuan pun disampaikan. Ini loh Pak Taufik, sesuai dengan perjanjian kita, tidak kurang, tidak lebih sekian. Hasil dari penjualan kan nilainya sekian, jadi jatahnya Pak Taufik itu sekian gitu kan. Oh nje katanya. Pak Taufik pun ya seneng gitu ya, dapat segitu, uang yang lumayan cukup banyak dengan ya mungkin kerja nggak terlalu capek gitu ya. Memang udah rezeki. Uang itu pun diserahkan ke Pak Taufik tadi. Habis itu uang itu diserahkan ke istrinya tentu saja, dan ya ngobrol-ngobrol santai. Orang habis dapat duit ya bawaannya tuh melek terus, susah tidur gitu ya. Pak Taufik pun masih gegrek sampai malam,
Pak Mahmud pun sampai ya apa namanya sampai nggak ingat diri, sampai lupa diri, dalam artian itu ini udah jam berapa gitu ya. Itu guys gitu. Karena apa ya? Setelah itu nanti ada tetangga mampir ke sana, Pak Mahmud ngasih rokok lah sebagai inilah apa namanya rasa syukur gitu ya, pikirnya Pak Mahmud dikasih rokok. Nanti tetangga ikut di situ, nimbrung sebatang, 2 batang, 3 batang. Ya sudah Pak, lanjutkan ngobrolnya. Saya tak lanjut dulu ke sana gitu. Nanti ganti lagi. Nggak kerasa sampai hampir jam 12 malam baru nyadar, teng jam berapa ini Pak Taufik. Pas dilihat, dah dari tadi jamnya nggak kelihatan, kata Pak Mahmud. Wah masa Pak Mahmud? Oh sampean habis dapat uang banyak nih, jam kayak gitu nggak kelihatan, kata Pak Taufik. Iya ya, dari tadi tuh bureng, sekarang kelihatan Pak Taufik. Hampir jam 12 gitu ya. Jadi ya saya permisi dulu katanya. Oh JJ gitu ya. Terus akhirnya sudah, si Pak Mahmud pun akhirnya pamit pulang gitu kan. Ya pamit pulang, enteng semuanya. Uang hasil jual tanah yang untung itu disimpan di rumah. Pak Mahmud udah selesai dengan urusan Pak Taufik, artinya udah nggak punya urusan hutang lagi sama orang lain gitu. Pulang dengan entengnya jalan kaki. Di jalanan kampung tersebut itu juga udah sepi banget. Nggak ada satu orang pun yang begadangan di situ ya. Nggak kelihatan. Hari-hari biasa juga sepi, biasanya memang sampai sekitar jam 11 sampai jam 12, kecuali malam minggu. Kalau malam minggu itu bisa sampai pagi, anak-anak muda itu di beberapa titik rumah di sana yang tempat ya basecamp ngumpul anak-anak muda, itu bisa sampai pagi lah. Lah ini karena bukan malam minggu, jadi ya wes sepi jalanan. Pak Taufik pun melangkah ke sana, tapi ya pikirannya tenang. Ya pengen buru-buru sampai ke rumah karena udah lumayan cukup ngantuk juga. Nah ini di tengah perjalanan Pak Taufik itu berhenti gara-gara dia melihat ada satu sosok di kegelapan sana di jalanan depan situ yang melintas. Pakaiannya serba hitam kayak gitu, serep melintas ke sana. Rambutnya itu sepertinya agak panjang, tapi itu bukan perempuan dari bayangannya gitu. Itu kayak kayak seorang laki-laki gitu. Tapi di bagian belakangnya itu kayak ada rambut panjangnya semacam itu. Ini lewat ke sana nyebrang. Wih, Pak Taufik kan Pak Mahmud gitu ya. Pak Mahmud kan itu siapa ya? Kok aneh seperti itu gitu. Jangan-jangan maling lagi, kata si Pak Mahmud begitu. Ya dia tentu saja was-was gitu ya. Aku habis jualan tanah. Dan ya tentu saja orang tahu di rumahku tuh ada duit. Cuman kan ya ada Mas Mail, waktu itu ada kakaknya juga gitu. Udah lumayan gede-gede, mampulah menjaga rumah gitu ya. Udah dipesenin juga sama Pak Mahmud sebelum berangkat itu. Nah, tapi ada rasa was-was seperti itu, namanya jangan-jangan maling gitu ya, jangan-jangan nanti ngincer sesuatu di rumahku kayak gitu. Nah akhirnya apa? Karena penasaran, diikutilah sosok tersebut. Dia menuju ada pertigaan gitu. Nah nyebrang itu menuju ke sisi yang sana, jalan yang belok ke kanan. Diikuti sama si Pak Taufik tadi. Siapa sih itu ya? Siapa sih lu? Kok dia ke belakang gitu, ke belakang salah satu rumah warga, diintipin gitu ya. Sampai akhirnya apa? Si sosok hitam tadi itu masuk ke area yang gelap di sana. Si Pak Mahmud tetap jaga jarak. Nah, si sosok itu, dia itu kan menuju ke belakang rumah. Pak Mahmud itu lewat di samping rumah di situ dan berdiri. Ini rumah dulu itu ada jendela samping, ditutup pakai kayu seperti itu. Pak Mahmud pun berdiri di sana, nungguin gitu ya, mana nih orangnya, cuman berdiri doang di situ. Dan tiba-tiba dari dalam jendela gitu ya, ini ada yang teriak, perempuan, "Woi, ngapain di situ?" Ada yang teriak begitu. Nah ini si suaminya mungkin ya, Pak Mahmud merasa enggak bersalah apa-apa.
Jadi ya dia diem aja di sana. Nah ini suaminya keluar, woi siapa itu gitu, ngapain berdiri di situ, ngapain berdiri, ribut kan. Dan rumah itu memang penghuninya itu banyak dan laki-lakinya juga banyak, berada di kegelapan kayak gitu kan ya. Mungkin Pak Mahmud nggak terlalu dikenalin, apalagi kepalanya itu dibeginiin pakai sarung, udara lumayan cukup dingin, diem aja di situ. Sabar Pak Mahmud udah kayak gitu, ternyata udah ada pukulan melayang, teplok gitu kan, kena. Ada yang teriak maling gitu, maling. Seperti itu ada teriakan, tapi teriakan itu bukan dari orang-orang yang ada di sana, dari yang di keluarga itu. Warga kan mungkin yang memang belum tidur atau bagaimana keluar kan. Nah keluar dalam hitungan detik begitu doang itu udah ngumpul belasan orang di sana. Dan ya Pak Mahmud di kegelapan itu digebukin. Orang-orang di sana yang ngebukin Pak Mahmud belakangan begitu ya. Konon katanya mereka tuh nggak mengenali Pak Mahmud sama sekali. Dikiranya tuh orang lain. Ya wis pokoknya bukan orang sini lah, siapapun itu gitu ya. Pokoknya bukan orang sini. Itu diperlakukan seperti layaknya seorang maling yang ketangkep gitu ya. Umumnya kan begitu. Itu digebukin, bakbuk. Pak Mahmud itu udah minta ampun segala macam, tapi ya nggak berhenti. Akhirnya apa? Diseret ke area yang terang, yang ada lampunya, itu di bagian depan rumah di sana. Pak Mahmud itu udah kondisinya udah berdarah-darah seperti itu, dibawa ke depan sana. Nah disitulah baru warga loh, Pak Mahmud katanya ini kayak Pak Mahmud. Pak Mahmud bukan sih. Dibuka ini sarung yang tadi ini nutupin kepalanya. Itu ternyata bener loh, ini Pak Mahmud. Loh kok bisa Pak Mahmud sampean di sini gitu. Perasaan tadi bukan Pak Mahmud deh. Perasaan tadi bukan, ada yang bilang seperti itu. Iya tapi ini Pak Mahmud kami minta maaf. Pertama begitu kan, sampean ngapain di situ? Oh Pak Mahmudnya itu udah namanya habis digebukin kayak gitu kan, udah setengah sadar atau apa kayak gitu kan. Pak Mahmud pun tidak bisa jawab apa-apa. Akhirnya dia cuman bilang ampun seperti itu terus. Dan akhirnya Pak Mahmud pun diangkat sama warga bareng-bareng ke sana, dibawa pulang ke rumahnya. Ya tentu saja Mas Mail kaget bukan main gitu ya, lagi tidur udah baru mau les gitu, ada ketokan, ada suara keributan di depan. Mail itu dipanggilin. Akhirnya apa, Mas Mail keluar. Loh Bapak kenapa? Itu kondisi udah berdarah-darah. Dan akhirnya apa, setelah ditaruh di rumah di situ ya, diobatin gitu ya, luka, ada beberapa luka yang mengeluarkan darah lumayan cukup banyak, lukanya lumayan cukup dalam kayak di pelipis atau apa, mungkin daerah-daerah yang rentan gitu kan ya, diobatin, dikasih obat merah zaman itu, waktu itu ya, diperban dan segala macam, terus dibersihkan badannya si Pak Mahmud tadi. Akhirnya udah. Untungnya Pak Mahmud itu nggak mengalami cedera di kepala atau apa kayak gitu ya. Ini warga itu minta maaf, Pak Mahmud kami minta maaf, kami beneran nggak tahu, sumpah saya itu ngelihat sampean itu bukan sampean, itu saya ngelihatnya tuh orang lain yang nggak kenal gitu ya. Dan itu cerita kan. Nah, akhirnya apa, yang tadi perempuan yang teriak itu pun kan ikut ke sana ya, itu ikut cerita juga. Jadi gimana sih Mbak ceritanya? Jadi si perempuan itu sama suaminya ya tahu sendiri ya, lagi senam gitu kan. Terus kok ngedenger ada bunyi kretek-kretek, dan di dalam itu kan memang digelapin. Ngelongok keluar itu agak sedikit terang gitu. Pokoknya intinya seperti itu, kelihatan ada orang, tapi ya memang nggak tahu itu tuh Pak Mahmud atau bukan. Ya akhirnya begitu diteriakin kan sama si perempuan itu sama istri itu, wih siapa itu? Nah suaminya kan keluar, ya ternyata itu ada orang lagi berdiri di pinggir jendela, dianggapnya tuh maling gitu, digebukin. Nah sudah begitu udah selesai,
Ini Mas Mail tentu saja marah gitu ya. Kok sampai sebegitunya kok bapakku diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya ceritalah Pak Mahmud. Jadi begini, saya kalau misal mau maling, oh iya ya ada pertanyaan, Pak Mahmud ngapain juga sampean di situ gitu ya. Nuwun sewu, sampean mau ngintip atau bagaimana gitu kan. Lah, buru-buru saya kepikiran ngintip gitu ya. Orang saya juga ndak tahu situ lagi ngapain gitu ya. Emang saya tahu jadwalnya kapan atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Saya itu habis ke rumahnya Pak Taufik. Saya itu habis ngasih uang hasil jual tanah itu, perantaranya si Pak Taufik. Udah, saya ngobrol keenakan di sana, pulang sampai jam 12 malam. Nah, begitu lagi jalan, di tengah jalan ada orang nyebrang, pakaiannya hitam-hitam semua. Yo tak pikir, loh ini mencurigakan. Jangan-jangan ini maling atau apa, kata si Pamu. Tak ikutin ke situ. Larinya ke rumah sampean, Mbak, katanya gitu. Yo tak ikutin itu, saya lagi nungguin ini tuh siapa. Jangan-jangan maling. Kalau maling yo saya teriak, pikirnya si Pak Mahmud gitu. Malah saya diteriakin duluan maling, yo jadinya begini. Ya sudah, akhirnya dari pihak tadi, pihak si perempuan yang teriak itu, keluarganya yang pertama kali, beberapa warga yang ikut gebukin ya minta maaf. Kami minta maaf ya Pak Mahmud. Iya, ndak apa-apa, ini salah paham, kata Pak Mahmud. Ya wis lah, ndak apa-apa wis gitu ya, pikir si Pak. Akhirnya sudah, warga pun bubar kan, bubar ke sana. Dan ya sudah, Pak Mahmud pun akhirnya dirawat selama beberapa hari karena seperti itu. Keesokan paginya ya banyak yang nengokin, termasuk yang itu yang ikut mukulin itu pada nengokin Pak Mahmud, pada bawa jajanan kayak gitu. Yang nengokin itu banyak intinya. Cerita atau narasi yang beredar di luar itu adalah itu Pak Mahmud kasihan, habis digebugin, dikiranya tuh maling, ternyata salah orang, kasihan yuk ditengokin kayak. Akhirnya ramailah rumahnya Mas Mail selama beberapa hari ke depan, sampai kurang lebih sekitar 6 hari, termasuk Pak Taufik juga nengokin ya. Sekitar 6 hari kemudian udah sembuh si Pak Mahmud, cuman ada bekas-bekas lukanya begitu doang. Nah, dari situ ternyata kan Pak Mahmud memang nggak keluar, yang keluar itu Mas Mail. Mas Mail itu dapat kabar kalau memang di kampungnya yang melihat sosok warna hitam itu nggak cuman Pak Mahmud doang, ada beberapa orang warga yang kebetulan melintas di tengah malam misalkan. Mereka juga melihat itu. Dan ya ingat ceritanya Pak Mahmud, oh berarti bener yang dilihat sama Pak Mahmud, cuman siapa itu nggak tahu. Dan lokasinya atau posisinya selalu di situ. Ini ada pertigaan kan. Nah, sebelah kiri ini ada kebunan warga. Kalau malam ya gelap di situ, cuman kalau siang terang, lumayan cukup terang. Itu melintas sosok tadi menuju ke jalanan yang belok ke kanan itu, ke pertigaan itu, ke sana. Dan kata warga, itu pasti masuknya selalu serp ke belakang rumah si itu yang dimana Pak Mahmud digebugin di sana. Selalu larinya ke sana. Dan ya ceritanya Pak Mahmud itu diperkuat sama pengalaman-pengalaman warga itu. Ada 3 atau 4 orang yang katanya menyaksikan. Ada yang cuman ngeliat seret begitu doang tapi nggak diikutin. Ada yang ngikutin, ngeliatin, oh iya bener masuknya tuh ke situ. Kayak gitu kan, berarti ceritanya Pak Mahmud itu memang valid, bener kalau dia malam itu ya nggak mau ngapa-ngapain, cuman ngikutin sosok tersebut. Mendapat pembelaan dari cerita-cerita warga. Dan akhirnya beberapa warga itu pun mulai resah dengan kejadian tersebut. Sebenarnya ini sosok ini tuh siapa sih? Maling atau bukan gitu kan? Atau ya sosok setan atau memedi atau apa gitu. Warga kan penasaran. Sebagian warga itu takut. Malam itu makin mencekam. Kalau malam itu makin sepi di kampung tersebut. Tapi untuk sebagian warga, terutama anak-anak muda, justru bersemangat, penasaran. Mas Mail juga merasa udah dirugikan keluarganya ya, bapaknya udah jadi korban dari ini. Mas Mail pun bersemangat, ya udah yuk cari gitu ya, kita cari tahu siapa gitu kan. Akhirnya sudah, ini anak-anak muda terutama didukung sama beberapa orang tua, boleh dibilang kayak semacam rahasia lah. Jumlahnya itu kurang dari 10 orang.
Mereka tuh melakukan, yaitu tadi, bahasa sekarangnya tuh investigasi. Nyari tahu siapa sih sebenarnya sosok itu. Akhirnya apa? Mereka pun kalau malam hari strateginya tuh ngumpet di beberapa titik. Ya deket-deket sana gitu ya. Ngumpet di situ, ditungguin. Nah, waktu ditungguin tersebut kan kemunculannya biasanya itu sekitar jam 12. Malam pertama mereka nungguin, nggak nongol sama sekali, nggak kelihatan. Gagal malam itu, nggak kelihatan. Ditungguin itu sampai jam 1 pagi. Karena udah nggak kelihatan, pada pulanglah ke rumah masing-masing. Malam selanjutnya ditungguin juga, nggak kelihatan juga. Dan akhirnya, lah berarti udah nggak ada nih. Mereka tuh udah boleh dibilang kayak udah hampir nyerah gitu ya. Dan akhirnya di malam ketiga, justru saat semangat udah mulai menurun waktu itu, Mas Mail juga sama. Waktu itu, iya ya nggak ada gitu ya. Udahlah biarin gitu ya. Nah, secara nggak sengaja, beberapa warga memang, dan nggak diniatin untuk melakukan penyelidikan itu ya. Diniatinnya cuman begadang begitu aja. Dan waktu itu kan begadang di salah satu rumah di dekat pertigaan tersebut. Ada beberapa anak muda. Mas Mail waktu itu nggak ikut. Hari pertama, kedua gagal, udah males gitu. Nah, hari ketiga ini ada yang begadang di situ. Nggak banyak, sekitar 4 atau 5 remaja. Dan waktu itu, salah satu dari mereka itu kebelet pipis. Dan pipis yang praktis itu adalah di pinggir jalan di sana. Di pojokan pagar gitu ya. Paling praktisnya itu begitu. Nah, si anak muda itu pun keluar dari situ menuju ke pojokan pagar di sana. Lagi ngelihat si pemuda itu ada yang nyebrang. Loh, itu yang lagi dicari-cari sama orang. Akhirnya buru-buru kan serep ke sana. Woi, ada, buruan yuk ke sana, buruan. Nah, ini 5 remaja itu pun lari ke sana, lari pelan, bukannya duk. Jaga suara kaki, jangan supaya berisik. Begitu sampai di pertigaan di sana, seret, si sosok tadi itu masih berdiri di tengah jalan, tinggal masuk ke sana, seret. Wih, itu masih ada. Yuk ikutin. Akhirnya diikutinlah sama mereka. 5 orang, yang 2 itu ketakutan, yang 3 itu masih lumayan cukup berani. Yang 2 orang nunggu di pertigaan di situ. Yang 3 orang itu kesana, mendekat ke sana, tapi dekatnya tuh pelan. Memang di area situ memang lumayan cukup gelap, jadi tidak terlalu kelihatan. Coba menembus di antara daun-daunan itu ya, pagar-pagar hidup itu, kesana gitu kan. Itu masih ada, gelap-gelap, cuman lumayan kelihatan. Masih ada tuh di sana. Jadi tembok itu, tembok yang itu tadi Pak Mahmud itu dianggap ngintip ya, itu kan warnanya putih. Nah, sosok itu tuh tampak berdiri diem aja, terus jalan ke sana menuju ke belakang, diikuti sama yang tadi 3 orang. Yang 2 orang nunggu di luar pagar. 1 orang paling berani itu ngikutin sampai belakang. Dan begitu sampai di belakang, nah di situ kan rumah itu tuh yang penghuninya itu banyak. Akhirnya dibikin melakukan ekspansi gitu, extend. Ada bangunan semi permanen, yaitu bangunan yang dibuat ya kayak semacam gubuk begitulah. Dari anyaman bambu, rangka-rangkanya pun pohon, tapi itu dipakai buat tempat tinggal. Nah, di situ ada yang tinggal namanya Haryono. Si orang tadi yang ngikutin melihat sosok itu masuk ke gubuknya si Haryono tadi. Loh, kok masuk ke rumahnya si Haryono? Nah, ada satu catatan. Mas Haryono sendiri itu mengalami ada sedikit keterlambatan atau semacam gangguan mental begitu ya. Dibilang gila ya enggak, cuman ada sedikit gitu keterlambatan. Kadang kan ada ya, kita pernah melihat entah di video atau entah ketemu langsung dengan orang-orang yang mengalami ya disabilitas seperti itulah, mengalami kekurangan semacam itu. Bukannya di situ dipasung, dikandangin, enggak ya, memang dikasih tempat sendiri buat si Mas Haryono.
dia masih bisa bekerja, cuman ya bekerjanya begitulah gitu ya. Nah, ini loh kok masuk ke sana, ke tempatnya si Haryono, ke si Yono gitu. Ada julukannya tapi tidak perlu lah ya. Kita pakai nama asli atau nama yang lebih pantas saja begitu ya. Mas Haryono, loh itu kan Yono. Yono, tempatnya Yono gitu kan, masuk ke situ. Satu orang ini keluar, manggil, ngasih tahu teman-teman yang lain. Ternyata di tempatnya Yono, katanya begitu. Beneran di tempatnya Yono. Masa sih di tempatnya Yono? Iya beneran. Jangan-jangan itu Yono. Ya bukan lah gitu, nggak mungkin. Bentuk badannya aja udah beda. Mas Yono itu relatif cukup pendek badannya gitu ya. Sementara ini sosok yang baru dilihat, itu ya kayak tinggi besar, kayak laki-laki tinggi besar, dan di belakangnya itu kayak ada rambut panjang semacam itu. Nggak mungkin, pada nggak percaya gitu kan. Akhirnya apa? Malam itu pun dilanjutkan. Ini kelima-limanya ikut-ikut ke sana, pelan-pelan gitu kan, menuju ke tempatnya si Yono tadi. Nah, begitu menuju ke tempatnya si Yono, mereka kan ngintip gitu ya, ngintip Yono lagi ngapain ya gitu ya. Itu siapa ya sosok tadi ya? Apa ada di dalam atau enggak? Dan begitu diintip, mereka itu melihat Yono lagi tidur. Posisi Yono itu lagi tidur dan sosok itu ada. Sosok itu posisinya berada di bawah, di bagian kakinya si Yono. Lagi mijitin kakinya Yono di situ. Kayak tukang pijet begitu, mijitin begini, serak-seruk. Ih, lagi ngapain gitu kan di. Tapi udah mereka akhirnya nggak berani gitu kan. Kok begitu? Mereka pun akhirnya mundur. Malam itu nggak diteruskan. Mereka lanjut balik lagi ke tempat semula, ngobrolin ini. Menurut kalian itu apa? Aku nggak tahu. Yang lihat itu cuma 2 orang, 3 orang nggak jadi ngintip. Udah yuk pulang, langsung begitu. Karena yang 3 juga nggak mendekat ke sana. Yang mendekat itu cuma 2 orang. Cerita begitu kan. Kira-kira ngapain ya? Kok si Yono dipijitin begitu? Emang kenapa ya? Dia itu siapa? Kayak gitu kan. Dan akhirnya apa? Secara rahasia, informasi penting itu dibagikan ke tim yang awal, termasuk Mas Mail. Mas Mail juga dapat informasi tersebut. Jadi begini Il, kita kemarin ngikutin dan hasilnya tuh seperti ini. Ternyata bener sosok itu masuk ke bangunannya si Yono, ke gubuknya Yono. Di situ cuman pas kita intip, Yono itu lagi tidur posisinya, dan si sosok tadi itu lagi mijitin kakinya Yono katanya. Udah kan diceritakan semuanya. Bapaknya Mas Mail juga mendengar Pak Mahmud itu cerita terus. Pantesan ya waktu itu larinya ke sana, ke belakang. Oh ternyata masuk ke tempatnya Yono. Tapi hal itu masih dirahasiakan. Jangan diceritakan dulu ke siapa-siapa. Dan akhirnya malam harinya tim yang tadi itu sempat bubar gitu ya. Mas Mail juga yang udah menyerah, semangat lagi mendapatkan informasi itu, dan akhirnya malam harinya mereka pun melakukan, sore harinya mereka rapat dulu, malam harinya mereka melakukan pergerakan. Ya, seperti biasa pengintipan dan yang lain-lain. Karena sekarang fokusnya itu udah bukan di pertigaan, tapi langsung di belakangnya rumahnya, gubuknya si Yono itu, karena kebunan, banyak pisang, banyak ada pohon sawo juga yang udah lumayan cukup besar, adem di situ ya. Nah, mereka pun memulai dari titik itu. Diperhatikan dari jarak yang lumayan cukup jauh, 20-30 meter, mereka bersembunyi di sana, termasuk Mas Mail juga ikut. Dan betul aja, malam pun tiba. Mereka itu udah standby dari sekitar jam 11. Hampir jam 12 tim itu full penuh tapi tersebar, nggak gerombol jadi satu. Dipantau terus, sosok itu pun datang. Berdiri dulu biasa di samping rumah di sana, terus ke belakang situ, berdiri di depan gubuknya Yono, baru masuk dianya ke dalam.
Begitu si sosok tadi masuk, ini yang anak-anak muda, termasuk ada bapak-bapaknya yang jumlahnya belasan itu, mereka pun mulai bergerak ke sana pelan-pelan ditungguin lah, mungkin sekitar 5 menit atau berapa. Nah, si mereka itu akhirnya masuk ke sana, berdiri ngelilingin si gubuknya si Yono tersebut. Dan salah satu dari mereka itu langsung nggak pakai permisi, nggak pakai apa gitu ya. Ini langsung buka, brak begitu. Nah, begitu dibuka, sosok itu tuh ada di sana, lagi megangin kakinya si Yono begini. Dan beberapa dari mereka itu, termasuk Mas Mail, sempat melihat itu gitu ya, sempat melihat sosok. Kalau yang ngelilingin di belakang bangunan tentu saja nggak ngelihat, mereka tuh nggak ngintip atau bagaimana, mereka nggak ngelihat. Ini yang berada di depan pintu, mereka tuh ngelihat sosok tadi megangin Yono, emang hitam semuanya, dan di belakang itu ada rambut diikat, rambutnya itu kayak rambut gimbal kaku kasar begitu ya. Hitamnya itu bukan hitam kaos atau apa, enggak ya, itu kayak kulitnya memang hitam semuanya. Dia tuh kayak nggak pakai baju, warnanya tuh hitam semuanya, bener-bener full hitam, lagi megangin begini. Nah, ngelihat mungkin sekitar 1 detik, habis itu cap, ngilang si sosok itu. Hilang si Mas Yononya kan apa namanya, buka mata gitu kan. Begitu buka mata, banyak orang di sana, wah. Mas Yononya panik gitu kan, teriak-teriak si Mas Yono. Nah, teriak-teriak, keluarganya mungkin di dalam sana denger, udah, Yon tenang Yon, tenang, nggak ada ngo ya, teriak-teriak begitu. Keluarganya pun keluar, akhirnya sudah rame lah di tempatnya si Yono tadi. Mas Yono pun berhasil ditenangkan. Mas Yono bisa ngomong dengan normal seperti biasa. Cuman ini karena lagi panik, ya jadinya begitu. Kayak anak kecil lagi ketakutan gimana sih. Girap-girap lah kalau bahasa sininya. Itu kayak gitu. Dan setelah Mas Yono ditenangkan oleh keluarganya, sudah Yon, udah tenang. Jadi dari situ pun ada cerita, kalau Mas Yono itu ngide sendiri bikin gubuk ini, itu ngide. Bukan diusir sama keluarga, itu enggak. Mas Yono ini aku memang bikin sendiri begini. Yon, itu siapa gitu kan. Mulai masuklah pertanyaan. Itu siapa apanya, kata si Mas Yono. Mas Yono enggak tahu, dia itu enggak kenal apapun, dia itu enggak ngerti lah intinya. Nah, dari situ kan bingung, nggak ada titik temu. Ini gimana sih ya? Yononya sendiri nggak ngerasa didatengin sosok semacam itu. Dan akhirnya sudah, cerita itu pun malam itu selesai ya, intinya dengan menimbulkan tanda tanya besar. Yang jelas sosok itu ngedatengin Yono bukan untuk melakukan sesuatu yang nggak baik atau bagaimana. Dan itu bukan maling yang jelas. Warga pun mulai agak sedikit tenang. Nah, dari situ, cuman masih ada tanda tanya besar. Apa sih, kenapa dia melakukan itu, katanya. Dan akhirnya, sudah ditelusur-telusur, nggak cuman penelusuran langsung, nggak, tapi konsultasi sama seseorang yang mengerti, katanya begitu. Nah, menurut petunjuk dari seorang dukun tersebut, itu katanya begini. Oh, Yono itu habis beres-beres, dia itu habis bersih-bersih, itu ada kuburan tua di sana tuh, di belakang sana jauh gitu ya. Aku sendiri udah pernah ngeliat, cuman kayaknya tuh di situ. Nah, kayaknya modelnya kan itu berantakan, dirapiin sama Yono, dan mungkin penjaganya atau penghuni yang ada di situ mau ngucapin terima kasih kali. Akhirnya datang ke tempatnya Yono, dan itu Yono dipijit-pijit supaya sembuh. Katanya begitu, kata si Mbah Dukun. Oh, masa sih Mbah kayak gitu, Mbah? Coba aja gitu. Coba cari deh. Di mana sih, Mbah? Wis pokoknya di sekitaran sini. Aku juga nggak tahu lokasi tepatnya, tapi di sekitaran sini. Dan akhirnya sama warga disisir ke sana, ke kebun, bener-bener ke kebun. Ada informasi dari orang tua, oh ya bener di situ tuh ada, katanya. Nah, ini yang anak-anak muda karena memang jarang masuk ke dalam situ gitu ya, kecuali orang yang berurusan dengan kebun gitu. Akhirnya mereka pun menemukan, memang ada satu makam, kayak semacam makam lah boleh dibilang begitu ya.
kayak tumpukan-tumpukan batu bata sama batu-batu besar gitu, nisannya juga pakai nisan batu. Itu kondisinya udah rapi di sana. Jadi betul mungkin Yono yang ini. Akhirnya ke tempat Yono kan, Yon, begini-begini Yon. Iya, aku yang bersihin. Oh beneran, kenapa Yon? Ya kasihan aja gitu kan, kata si Mas Yono. Kasihan orang seperti itu berantakan rumahnya. Nah bilangnya begitu, kata Mas Yono, dibersihkan sama dia begini ini. Cuman apa, Mas Yono tuh nggak ngerti apa-apa. Maksudnya dia nggak merasa didatengin sama satu sosok, cuman memang diperhatikan dari cara ngomongnya atau apa, sedikit ada kedewasaan yang muncul dalam dirinya Mas Yono ya. Dari sebelumnya itu ya memang kayak anak kecil, kayak semalam itu lagi panik, itu kayak anak kecil yang lagi ketakutan. Tapi di kondisi normal Mas Yono itu masih dengan gaya lamanya ya, yang begitu ya, ngomong agak sedikit bolak-balik. Tapi kali ini tuh sepertinya lebih terstruktur, diajak komunikasi tuh lebih enak, lebih nyambung. Ya Mas Mail hanya bisa menilai dalam hati, nggak menyampaikan itu ke siapapun. Bisa jadi memang kayak gitu ya, kayak semacam ada timbal balik atau bagaimana. Dan kita orang-orang seperti kita nggak tahu dan berusaha mengintervensi itu, berusaha mengganggu gitu ya. Sudahlah, aku nggak mau ikut campur untuk masalah itu, urusan bapakku selesai, bapakku juga udah sembuh, bapak mungkin kena apesnya aja kali ya. Pikir-pikir, ya mungkin itu apesnya bapak jual tanah, katanya. Pikirnya si Mas Mail itu begitu. Akhirnya cerita semua sama bapak, Pak ternyata begini Pak, kejadiannya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ya sudah Il, kalau kayak gitu udah biarin aja Yono seperti itu, dan ya kemungkinan mungkin baik kali ya gitu ya. Dan akhirnya apa, warga yang membiarkan aja, itu dibiarin, udahlah nggak apa-apa. Yono juga nggak ngerasa apa-apa waktu itu, nggak ada keluhan, nggak ada apa. Sampai akhirnya sekitar 3 bulan kemudian warga itu dibikin bingung. Jadi Yono itu waktu itu mendekati mendekati bulan puasa. Ini juga udah deket bulan puasa, cuman waktu itu udah deket banget, tinggal berapa hari lah. Tinggal berapa hari kan warga yo siap-siap lah dan sebagainya, rumah dibersihkan atau apa saya gitulah. Nah, ini suatu sore si Mas Yono itu keluar dari rumah sore-sore dengan kondisi yang berbeda. Mas Yono tadinya itu rambutnya tuh gondrong sedikit seginilah, gondrong desa begitu ya. Kali ini tuh enggak, rambutnya itu dicukur, dipotong, ganteng. Dan Mas Yono itu ada kebiasaan, jadi kebiasaan dulu waktu kecil itu kan suka pakai bedak ya, dibedakin bocah gitu ya. Sampai besar pun masih dilakukan oleh Mas Yono, dibedakin sendiri, meskipun bedaknya udah diumpetin sama keluarganya, tapi tetap kadang Mas Yono beli itu cuman buat pakai bedak, seolah-olah kayak dia itu anak kecil gitu. Dan kali ini tuh udah enggak, dia tuh udah enggak pakai bedak, rambut dipotong, dia keluar dengan pakaian yang rapi, ganteng sih Mas Yono gitu ya. Meskipun Yono yang aslinya masih ada gitu ya, tapi perubahan yang lumayan cukup drastis. Dan dari cara ngomongnya atau apa itu ada perbaikan. Dari situlah warga menyambung-nyambungkan, menghubung-hubungkan, mungkin ini kali ya, Yono itu ya sembuh secara bertahap berkat bantuan gitu ya dari sosok yang kita tuh nggak pernah tahu gitu, itu siapa. Nah, sampai bertahun-tahun itu Mas Yono itu sampai di titik puncaknya lah. Dan titik puncaknya Mas Yono tersebut, dia itu sudah sangat mendekati orang normal. Jadi beda dengan Mas Yono yang sebelumnya itu selalu dibully, selalu jadi bahan ledekan atau apa. Sekarang enggak, Mas Yono itu udah normal. Mas Mail nyapa gitu kan, Yon mau kemana? Mau nganterin undangan dulu, bisa jawab seperti itu. Nganterin undangan di mana? Ini ada 3 Mas, 1 buat si ini, 1 buat ini, sama nanti yang terakhir buat ini. Jawabannya itu udah tertata. Yono, alhamdulillah, warga pun bersyukur, warga pun senang. Dan akhirnya ya itulah gitu ya, Mas Yono itu makin membaik dan mulai diterima warga. Maksudnya dalam artian sebelumnya kan dipandang rendah gitu ya. Kali ini tuh enggak, Mas Yono itu
dapat tempat khusus di antara warga tersebut, dihormati lah. Ya udah itu aja, dan terima kasih banyak kawan-kawan. Mas Mail juga terima kasih banyak atas ceritanya begitu. Oh ya, lupa satu poin. Setelah itu Mas Yono itu sama beberapa orang itu dianggap kayak orang pinter atau bagaimana. Cuman Mas Yononya nolak, enggak, aku nggak bisa seperti itu. Akhirnya nggak jadi dukun gitu. Dan ya itu aja. Terima kasih banyak Mas Mail atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.